Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Ziul. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Disturbing the Peace yang dirilis tahun 2020. Apa kabar kalian semua? Kami doakan agar kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan panjang umur. Mohon dukung kami dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan video terbaru kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kalian. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal untuk kalian di kemudian hari. Film dimulai di mana kita diperlihatkan seorang pria yang bernama James Dillon sedang membaca surat pemberitahuan kematian temannya setelah koma 10 tahun. Kita kembali ke 10 tahun yang lalu. Di sini James dan rekannya yang bernama Lucas sedang mengejar seorang penjahat, namun Lucas malah disandera oleh orang tersebut dengan todongan senjata di kepalanya. James mencoba melumpuhkan penjahat tersebut dengan sebuah tembakan. Naasnya tembakan James malah mengenai Lucas yang mengakibatkan ia koma dan harus dirawat di rumah sakit selama 10 tahun sampai akhirnya ia tewas. Sejak kejadian itu, James memutuskan tidak akan pernah menggunakan senjata saat ia bertugas. Kita kembali ke waktu sekarang. Di sini James terlihat sangat terpukul setelah mendapatkan kabar Lucas telah tewas. Ia merasa sangat bersalah kepada anak dan istrinya Lucas atas kejadian tersebut. Selanjutnya kita diperlihatkan James yang sedang berdinas di kantornya. Di sini ia ditemani oleh seorang sheriff yang bernama Matt. Ia mencoba mencari tahu hubungan James dan Lucas. Di sini James menceritakan apa yang terjadi dengan Lucas 10 tahun yang lalu. Sehingga dengan kejadian tersebut James tidak pernah lagi memegang senjata. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang melayani tamu di restorannya. Ia adalah Katie. Tiba-tiba datang dua orang pria menggunakan motor gede yang tampaknya mereka adalah anggota geng motor yang dari daerah lain. Keseruan film ini mulai terlihat di mana salah satu pria dengan tidak sopan memaksa Katie memberikan bir kepadanya, sehingga baku hantam pun terjadi. Salah satu pengunjung menghubungi James sebagai marshal polisi yang bertanggung jawab di bidang keamanan di kota terpencil ini. James yang mendapatkan laporan tersebut langsung menuju ke TKP. Pria tersebut yang melihat James tidak membawa senjata langsung melawan, dan di sini kita bisa saksikan James sangat ahli dalam melumpuhkan penjahat dengan tangan kosong. Singkat cerita, di sini James dapat menangkap pria tersebut. Dan teman dari pria itu yang tadinya tidak terlibat dalam kerusuhan ini langsung pergi untuk melaporkan kepada pemimpin geng motor mereka. Di sisi lain, Sheriff Matt mendatangi sebuah bank lokal. Di sana ia mencoba mendekati seorang wanita cantik yang bernama Amanda. Di sini terlihat Sheriff Matt sangat tertarik dengan kecantikan Amanda. Selanjutnya berpindah ke kantor polisi, di mana James memerintahkan Sheriff Matt agar membawa pria perusuh tadi ke penjara wilayah.
Di sisi lain kita diperlihatkan salah satu anggota geng motor dengan sengaja memotong aliran listrik sehingga secara tidak langsung juga mematikan jaringan komunikasi di kota ini. Di sini terlihat Sheriff Matt yang mencoba memberikan laporan kepada James namun tidak dapat terhubung. Dalam perjalanan, ia melihat seorang yang sepertinya baru mengalami kecelakaan. Sheriff Matt yang mencoba memeriksa langsung ditodongkan senjata. Di sini kita baru sadar bahwa orang tersebut adalah salah satu anggota geng motor yang ingin menyelamatkan kawannya dan sekaligus menyandera Sheriff Matt. Selanjutnya kita diperlihatkan sebuah mobil minivan dengan beberapa orang di dalamnya yang sedang melacak keberadaan polisi lokal untuk dilumpuhkan. Tujuan mereka adalah untuk menetralisir keadaan di sekitar kota terpencil yang akan mereka rampok. Polisi lokal yang melihat mobil tersebut dengan kecepatan tinggi langsung mengejar dan memeriksa mereka. Namun inilah yang terjadi. Salah satu dari mereka, katakanlah namanya John, tidak setuju dengan pembunuhan itu. Namun ia diancam dengan todongan senjata. Di sini kami bisa jelaskan bahwa kejadian demi kejadian memang sudah direncanakan dari awal. Termasuk kerusuhan yang dilakukan di restoran sebagai pancingan untuk memuluskan misi perampokan bank lokal yang berada di kota terpencil di mana James bertugas. Misi ini dipimpin oleh pria yang bernama Diablo. Di bagian lain, James yang sedang bertugas melihat gerombolan geng motor masuk ke kota. Dan tiba-tiba James ditodong menggunakan senjata dan perampokan pun dimulai. Beberapa orang bersenjata langsung memasuki bank. Pyro, open the vault. Di sini kita baru tahu Amanda, wanita yang didekati oleh Sheriff Matt, bekerja sama dengan para perampok tersebut. Di sisi lain, mereka mengancam salah satu petugas bank untuk membuka berangkas uang. Come on, engage. I'm gonna shoot your kid now. You feel that? You don't have to worry about that. Tidak cukup di sini saja, Diablo yang sudah tahu berdasarkan informasi dari Amanda akan merampok mobil pemasok uang ke bank di mana mobil tersebut sedang dalam perjalanan. We're on the move. Semua masyarakat yang berada di kota tersebut dikumpulkan dan disekap di dalam sebuah gereja. He's not doing a very good job of it when this is over. Akan tetapi salah satu masyarakat melakukan perlawanan dengan menembak beberapa anak buah Diablo. Saat terjadi kontak tembak tersebut, James mengambil kesempatan untuk meloloskan diri. You in the car. Out of the car. Get out. Di sini Diablo membunuh beberapa warga. Ini menunjukkan Diablo adalah sosok yang sangat kejam. Yeah. Follow me. One. Sesaat kemudian, mobil pemasok uang pun datang. No. Something doesn't smell right. Singkat cerita, mereka langsung menyekap petugas dan meledakkan mobil baja tersebut.
Ira, go light it. Kemudian Diablo memerintahkan untuk membunuh petugas yang masih hidup. Dan John tidak setuju dengan rencana tersebut, sehingga terjadilah perdebatan dan pemukulan terhadap John. War. This is war. No, no. Di sisi lain, James dengan terpaksa harus mengangkat senjata setelah 10 tahun tidak pernah menggunakannya. Di sini ia teringat peristiwa 10 tahun silam. Selanjutnya kita diperlihatkan beberapa adegan kontak tembak James dengan para perampok tersebut. No, Kurt, come here. No, that. Shh. I hate this fucking town. Beralih ke Katie yang ditawan di dalam gereja. Melihat penjagaan mulai lengah, ia langsung menyerang Amanda. Dan akhirnya Amanda pun tewas. Di sisi lain kita diperlihatkan aksi James yang melumpuhkan anak buah Diablo yang tersisa. Trixie! Menyadari semua anak buahnya tewas, Diablo mencoba melarikan diri. Tiba-tiba Katie datang membawakan kuda untuk James. Are you good? Just in case. I need you to stay safe. Dan adegan kejar-kejaran pun tidak bisa dihindarkan. You know who's gonna be happy? Your deputy. By killing innocent people? Nah, man. Enjoy bringing justice to those who deserve. So now you're gonna kill a man at point blank range. Akhirnya James dapat melumpuhkan Diablo, dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian semua. Mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.